Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Supaya pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kemudian nanti dilanjutkan dengan Asmaul Husna ya sebagai pembiasaan. Silakan ketua kelas dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya semuanya ya. Ya, udah sarapan ya di rumahnya. Supaya lebih semangat lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Gitu. Ya, karena kan kita sekarang belajar hitung-hitungan ya, belajar matematika. Jadi ice breaking-nya juga ya mengenai hitung-hitungan gitu ya. Jadi nanti aturannya seperti ini. Nanti Ibu akan menunjuk di bagian, entah itu bagian belakang, bagian depan ataupun nanti pertengahan ya, untuk berhitung. Bisa kan berhitung? Bisa. Nanti setiap hitungan untuk kelipatan 3 maka harus mengatakan kata EO ya. Jadi setiap kelipatan 3 gunakan kata EO gitu. Paham ya tata caranya? Oke, bisa dimulai ya? Bisa. Are you ready? Oke. Ibu mulai dari tengahan aja. Dari tengah ke sini ya. Dari tengah. Silakan berhitung. Nah, silakan ke depan. Oh iya, Ibu belum menyampaikan ya bahwa nanti yang yang salah, silakan maju ke depan ya. Nanti silakan maju ke depan. Kemudian silakan kamu minta maaf ke teman-temannya atas kesalahannya ya. Minta maaf dari 3 sudut. Maaf ya teman-teman, seperti itu. Maaf ya teman-teman, maaf ya teman-teman gitu. Ya dengan cara menundukkan, membungkukkan itu badan. Silakan ke depan. Iya, kembarannya Bu Juni ya. Silakan. Ya, oke. Lagi? Oke, kita mulai dari arah belakang aja ya. Dari Keisha ya. Ayo. Kamu lagi. Kamu lagi. Iya harus fokus ya. Silakan. Iya, ulangi. Iya, berarti kamu melakukan kesalahan yang sama. Iya, berarti kesalahannya udah 2 kali nih. Sekali lagi dapat gelas nih. Ayo silakan ke depan.
Silakan kamu minta maaf lagi. Hati-hati ya, hati-hati tersenggol. Silakan teman-teman, dia mau minta maaf. Ayo. Jangan diulangi lagi katanya ya, gitu. Oke, gimana? Sudah ya? Oke. Silakan fokus kembali ya. Silakan fokus kembali. Sebelum memulai pada materi inti yang akan nanti kita bahas ya, Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai materi yang sudah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya, ya, yaitu mengenai materi apa? Matriks. Ya, materinya materi matriks, tapi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke. Nah, di dalam penjumlahan dan pengurangan matriks ya, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan? Ordonya harus sama. Kemudian baris dan kolomnya, terus ya. Ya, setiap elemennya harus dijumlahkan dengan yang seletak. Begitupun dengan pengurangan. Oke. Kalau tidak seletak bagaimana? Tidak bisa. Atau kalau ordernya berbeda bagaimana? Kenapa? Oh, tidak ada yang punya pasangannya. Kayak siapa yang nggak punya pasangan? Oh, jomblo ya berarti ya. Oke. Berarti kalian sudah sudah memahami ya mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, sekarang silahkan lihat di layar ya. Apa itu? Ya, tujuan pembelajaran. Jadi dari materi yang akan nanti kita pelajari harus ada tujuannya. Tujuannya nanti ke arah mana sih? Kalian harus bagaimana gitu ya. Nah, di materi kali ini yaitu adalah materi mengenai perkalian matriks ya. Yaitu perkalian matriks skalar dan juga perkalian matriks dengan matriks. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu adalah menyelesaikan masalah kontekstual ya yang berkaitan dengan perkalian matriks gitu. Jadi kalian harus mampu menyelesaikan permasalahan nyata ya. Kalau dituangkan dalam bentuk soal itu bentuknya soal cerita menggunakan konsep matriks ya seperti itu. Oke, sebelum melaksanakan lebih jauh pembelajaran kita, maka kita harus sepakat dulu nih di sini. Ya, kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama di sini adalah fokus ya. Karena kalau tidak fokus pasti nanti akan mengulangi kesalahan yang sama seperti tadi ya. Gitu. Jadi harus fokus, kemudian teliti ya. Kemudian setelah itu acungkan tangan dulu ya kalau mau menanggapi atau mau bertanya ya. Kemudian setelah itu adalah menggunakan ya saat dibutuhkan. Jadi kalau sekiranya tidak diinstruksikan untuk menggunakan handphone ya jangan digunakan ya gitu. Nanti aja chat sama dia mah ya di pulang sekolah. Oke, yang selanjutnya adalah tidak makan dan juga minum. Dan yang terakhir harus aktif. Siap ya? Siap ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Perhatikan di sini ada 2 buah gambar ya sebagai merangsang pengetahuan kalian gitu. Bagaimana? Di sini gambar yang pertama adalah gambar penjual buah-buahan, berbagai macam buah-buahan yaitu ada jeruk, manggis, alpukat, apalagi nih stroberi, banyak ya gitu. Nah, sebenarnya gini, dari gambar itu ya, jika itu kan ibu-ibu ya, jika ibu-ibu itu punya stok buah-buahannya hanya sedikit ya, kemudian dia ingin melipat gandakan dengan cara dibuatkan 2 kali lipatnya, maka kira-kira bagaimana cara memperbanyak setiap jenis buah-buahan tersebut? Dengan
Ya, jadi setiap buah-buahan dikalikan 2. Gitu ya, karena mau ditambah stoknya atau di 2 kali lipatkan ya. Nah, kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu adalah ya, gambar pemandangan wisata Gunung Bromo ya, gitu. Nah, ceritanya misalkan di sini ada seseorang yang menawarkan paket perjalanan wisata ke Gunung Bromo ya, dengan 2 paket. Taruhlah paket A dan paket B. Ya, masing-masing paket mendapatkan fasilitasnya tersendiri ya. Paket A mendapatkan fasilitas menginap, paket A dan B mendapatkan fasilitas menginap dan juga menjelajahi wisata lain. Ya. Oke, jangan menginap deh, makan ya. Makannya berapa kali gitu. Misalkan paket A mendapatkan fasilitas makan 2 kali, sedangkan menjelajahi wisata yang lainnya hanya 1 kali. Ya, kemudian paket B mendapatkan fasilitas makan 3 kali dan menjelajahi wisata lain sebanyak 2 kali. Nah, kemudian si seseorang ini menargetkan untuk paket A dengan fasilitas seperti itu ya, menargetkan biaya 1 juta, sedangkan paket B menargetkan biaya 2 juta. Nah, bagaimana caranya kita dapat memilih paket yang lebih murah dari kasus tersebut? Ya, dibandingkan dari fasilitas dan harga. Berarti caranya bagaimana? Dikalikan kemudian dijumlahkan ya, digabungkan sehingga nanti akan terketahui apa? Hasil akhir berupa harga. Jadi kita bisa membedakan harga paket A berapa, harga paket B berapa. Jadi kita bisa melihat mana yang paling murah. Oke? Seperti itu ya. Next ya. Nah, untuk memahami pemahaman kalian ya di awal pembelajaran kali ini, silahkan catat dulu kodenya. Catat dulu kode ini. Oke, dicatat dulu kodenya. Sudah dicatat? Sudah. Udah, masuk ke Mentimeter ya, masuk ke Mentimeter, masukkan kodenya. Ya, kemudian rename ya. Kemudian rename. Udah masuk? Ya, ditunggu saja ya. Oke, ya, sepertinya ada beberapa siswa yang tidak masuk ya hari ini ya. Siapa aja yang tidak masuk hari ini? Oh, Yuri sakit ya? Terus siapa lagi ya? Andika sakit. Andika sakit? Biasanya, iya. Biasanya dia paling rajin ya, gitu. Masya Allah. Oh iya, terlalu manis ya jadi sakit gigi. Terus siapa lagi? Fahra. Terus? Fahra sakit, Fahra? Oh, izin. Izin ada keperluan keluarga gitu? Kemudian Rere. Satu lagi siapa? Ratu kenapa? Izin lagi ya? Banyak. Terlalu sibuk ya Ratu ya? Ya, apapun kesibukannya semoga dipermudah ya mereka. Kemudian yang sakit juga semoga segera disembuhkan dalam sakitnya. Oke, udah ya? Oke, siap ya? Ya, mungkin entah itu masalah sinyal ya atau mungkin ada yang lowbat ya gitu. Oke, gini ya, peraturannya adalah di sini ada 5 soal ya, tes pengetahuan awal ya. Jadi kalian tes dulu sebelum materi dimulai. Kemudian setiap soal diberikan waktu 10 detik ya, gitu. Siap ya? Oke, kita lihat jawabannya. 15 orang yang betul. Yes. Next ya. Soal berikutnya. Gimana? Wih, keren sekali.
Oke, kita lihat. Coba the winner is semuanya ternyata ya. Oke, dari perolehannya Sipa lagi. Oke, Sipa disusul oleh Putri, kemudian Sipa lagi ya Sipa. Oh, ada Sipa, Nafasya ya. Jadi ada Sipa, Putri, Sipa apa ini? Oh, Sipa Aulia, kemudian Nafasya ya. Ibu sebutkan 5 tertinggi pertama ya. Nah, itu nanti akan dijadikan untuk ketua kelompok nanti ya, ketika kita membagi kelompok ya. Silakan diingat-ingat nama-nama tersebut ya. Sekarang kita masih berlanjut ke sini ya. Kita lihat lagi. Oke. Ada yang sedang berpikir, apakah ini bapak kalian? Ya. Oke. Beliau adalah Arthur Kelly. Ya, Arthur Kelly itu adalah seorang matematikawan. Ya, artinya dia adalah ya ahli matematika gitu ya, ilmuwan matematika. Beliau sudah menerbitkan sekitar kurang lebih 250 buku matematika, terutama yang berhubungan dengan geometri dan juga ya, aljabar. Jadi dari ketekunan dia kita bisa belajar ya bahwa dengan ketekunan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju pasti akan terwujud gitu. Kalian juga harus seperti itu. Harus tekun ya dalam belajar, dalam menggapai apa yang kalian inginkan. Gitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya, pembelajaran intinya. Nah, di sini ada barcode, silakan kalian scan dulu ya. Silakan di-scan dulu. Seperti mau foto ibu gitu ya. Iya, harusnya bergaya ya. Ada apa di balik barcode ini? Ada video. Video apa? Mengenai perkalian matriks. Oke, silakan Ibu kasih waktu dipelajari dulu untuk video pembelajaran tersebut. Silakan dipelajari dulu. Oke, sudah ya? Perhatikan kembali ke layar di depan kalian. Di sini silakan kalian identifikasi dari apa yang sudah kalian tonton ya di video pembelajaran itu. Silakan diidentifikasi dulu. Di sini ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu. Oke, sudah ya? Oke. Itu ya, itu ada 5 masalah ya, ada 5 permasalahan yang yang tertera di sini. Permasalahan-permasalahan itu merupakan permasalahan apa? Permasalahan yang ada di kehidupan? Iya, betul ya. Dan kira-kira dia sudah terbayang belum? Penyelesaiannya seperti apa? Sudah ya? Sudah terbayang ya? Oke, kalau sudah terbayang, sekarang Ibu ingatkan kembali mengenai asesmen awal yang tadi sudah Ibu berikan ya di awal. Kan tadi ada 5 orang ya yang terpilih. Ya, yang 5 orang pertama maksudnya yang mendapatkan nilai tertinggi. Silakan yang 5 orang itu menjadi ketua kelompok untuk nanti kita hari ini dibagi kelompok ya gitu. Jadi pembagian kelompoknya itu satu kelompok terdiri dari 6 orang ya gitu dan dibagi menjadi 5 kelompok gitu. Silakan bergabung dengan ketua-ketua kelompok tersebut ya. Jadi masing-masing memilih kelompoknya. Oke? Nanti digabungkan, kemudian kursinya silakan diangkat aja ya, takut kesenggol. Kursinya diangkat aja. Jangan di Oke, sudah ya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD ini berisi masalah-masalah yang tadi sudah ditampilkan. Gitu. Jadi setiap kelompok mendapatkan masalahnya masing-masing ya. Masalah hidup aja. Ya bagi-bagi masalah ya Ibu ini. Tolong selesaikan masalahnya. Ya. Kelompok 2. Ini. Kelompok 3 silakan. Mohon di belakangin.
Kelompok 4. Makasih, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Dan petunjuknya jangan sampai lupa. Silakan kalian isi permasalahan tersebut di kolom yang sudah ditentukan ya. Kalian identifikasi permasalahannya seperti apa, kemudian tuangkan ke dalam kolom yang sudah disediakan. Oke, seperti itu ya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini bisa Oh, bagaimana? Ini deh, ini ada sedikit perbaikan ya. Mohon maaf, nanti Ibu jelaskan ulang di akhir. Tolong nanti di tag aja ya, di tag. Berarti kita kirim drive lagi ya? Oh iya. Yaudah. Nggak apa-apa sih, nggak usah. Udah nggak apa, nanti mungkin di skip aja. Ya gitu. Kelompok yang sana, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? ini kayak ini dikali-kali ini ya. 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 Urutannya bener, urutannya bener. Betul sih. Coba nanti ini 5-nya 1 aja. Gitu. Nggak usah 2. Gitu. Disimpannya di depan ini. Nah gitu. Ya. Ya. Gitu betul. Ya. Oke. Kelompok mana dulu nih yang mau maju ke depan? Wah. Oke, gimana nih? Silakan kelompok ini dulu. Ya, silakan maju ke depan. Kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau memaparkan tentang jawaban kami menggunakan metode perkalian 2 matriks. Matriks A yaitu jenis-jenis alat musik yang terdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban tentang masalah. Kelompok kami ini dapat masalah yang keempat, yaitu sebuah toko. Informasi yang kami dapat itu yang pertama ada 2 cabang toko kue, yaitu di Surabaya dan di Gresik. Nah, yang kedua ada 3 jenis kue, yaitu kue putri salju, kue nastar, sama kue sagu. Nah, kemudian di toko Surabaya sama di toko Gresik itu berbeda stoknya. Yaitu kalau misalkan di toko Surabaya itu ada 23 buah kue salju, nastar ada 22 toples, terus sagu ada 17 toples. Dan kalau misalkan di Gresik itu ada 27 toples buat kue salju, 20 buat nastar, sama sagu itu 16 toples. Nah, harga satuan dari toko ini sama habis. Nah, kita berdiskusi dengan kelompok kami menemukan sebuah solusi, yaitu dengan menggunakan perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan cabang Surabaya itu bisa dimasukkan ke sini jumlah stoknya, kemudian di sini bisa dimasukkan jumlah harganya. Jadi bisa dikalikan, kemudian mendapat jumlah harga ketika semua kue itu habis, dan sama juga dengan cabang yang di Gresik seperti ini. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Diambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu luruskan bahwa perkalian matriks itu ada 2 macam ya. Oke, yaitu perkalian matriks skalar dan juga perkalian matriks dengan matriks, atau dikatakan perkalian 2 matriks ya, seperti itu. Nah, perkalian
matriks skalar itu dilambangkan dengan huruf K gitu. Kemudian jika kalian menemukan seperti ini, ada KA, kemudian ada KB ya. K itu menunjukkan skalarnya, A itu menunjukkan matriksnya, matriks A, kemudian B itu menunjukkan matriks B misalkan seperti itu. Sehingga dia dituliskan KA, artinya perkalian matriks skalar. Nah, cara mengalihkan matriks skalar itu sama ya seperti yang dijelaskan oleh kelompoknya Sekar, betul sekali. Kelompoknya Sekar menjelaskan bahwa dia atau memecahkan masalah mengenai perkalian matriks skalar, yaitu dengan cara mengalihkan satu persatu ke setiap elemen. Oke. Nah, itu yaitu mengenai matriks skalar. Nah, kemudian untuk perkalian dua matriks itu sendiri atau perkalian matriks dengan matriks dikatakan juga sebagai perkalian apa? Kolom dan baris. Kebalik ya, perkalian baris dan juga kolom gitu. Kenapa demikian? Nah, seperti itu. Karena yang dikalikan adalah baris pertama, misalkan dikalikan dengan kolom pertama. Kalau di sebelahnya ada kolom lagi, berarti masih dikalikan dari baris pertama kalikan dengan kolom kedua. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk mengetahui kemampuan kalian setelah mempelajari materi perkalian matriks ini, tadi Ibu udah share ya linknya melalui Hilda ya. Silakan, sudah di-share Hilda di grup kelasnya ya. Silakan kalian isi tes pemahaman ya melalui link Google Form tersebut. Baru ada 21 ya ini ternyata ya yang ngejawab ya. Ya, baru ada 23 yang itu. Kenapa? Ya. Oke, sudah ya. Sudah selesai. Jadi bagaimana dari tes tersebut? Dilihat dari grafiknya sih ini yang mendapatkan nilai 80 lumayan banyak ya. Yang mendapatkan nilai 100 juga. Ya, yang mendapatkan nilai 100 juga lumayan nih. Oke. Itu artinya berarti pembelajaran kita kali ini sudah tercapai ya tujuan pembelajarannya. Jadi kalian sudah mulai memahami bagaimana perkalian matriks ya, seperti itu. Bahagia ya, bahagia sekali ya. Semuanya terisi ya. Tapi ini siapa ini? Dia sepertinya gagal fokus sepertinya ya. Berarti fokusnya sudah mulai ya sedikit sudah mulai memudar fokusnya. Oke? Ekspresinya paling banyak berarti ada di ya. Ibu pengen salah satu aja di antara kalian yang menyimpulkan. Boleh? Silakan. Sebentar. Sebentar. Jadi kesimpulan dari yang tadi kita semua belajar itu, menurut saya kita belajar tentang matriks skalar. Ada dua perkalian matriks. Yang pertama itu matriks skalar. Ya. Perkalian matriks. Ya. Juga di matriks ini kita bisa menggunakan untuk menjadi solusi di masalah kita sehari-hari. Misalnya kita mau ada masalah penghitungan atau tadi cara mengetahui pendapatan akhir, itu kita bisa menggunakan matriks. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya atas partisipasi kalian ya. Tadi ice breaking-nya udah lumayan merilekskan pikiran kalian yang sudah memecahkan masalah ya. Ibu ingin menyampaikan untuk materi selanjutnya ya. Mungkin nanti bisa kalian pelajari di rumah mengenai determinan matriks. Ya masih mengenai materi matriks, tapi kita masuk ke determinan matriks. Di pertemuan selanjutnya barulah kita membahas mengenai materi tersebut ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.